感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩尊敬的师父nama Wang Sisi Lydia. Belajar Buddha Dharma 4,5 tahun, dari pertengahan 2017 sampai sekarang. Tempat tinggal Singapura. Telah berikrar bervegetarian penuh. Telah menjadi murid. Kapan mulai percaya Buddha Dharma? Dari kecil sudah mengikuti ibu menyembah Tatse Tabe Kwansin Pusa. Beberapa bulan sebelum acara Seminar Dharma Singapura 2017, saya memimpikan Namo Tatse Tabe Kwansin Pusa mengingatkan saya perlu bervegetarian penuh. Setelah seminar berakhir, saya pun berikrar bervegetarian penuh seumur hidup. Pada tahun 2018, saya mulai menjadi relawan sementara untuk membantu grup penjualan, untuk amal, dan grup pangan di Kuan Yin Tang. Pada bulan Agustus sampai Oktober, saya mengikuti kegiatan mengantarkan makanan vegetarian ke rumah-rumah susun. Selain itu juga membantu melafalkan parita untuk rekan sedharma yang mendirikan altar di rumah. Kemudian juga sering mengikuti kelas Pai Hua Fofa di Kuan Yin Tang. Anak perempuan saya lahir pada tahun 2004. Anak laki-laki saya lahir pada tahun 2006. Sejak anak-anak lahir, suami saya pelan-pelan mulai menjadi pemarah dan ada tindakan kekerasan. Saya dan anak-anak bertahan selama 14 tahun. Selama 14 tahun ini, saya dan anak-anak sering dipukuli dan dimarahi, disindir, membuat isyarat tangan yang tidak sopan. Saya dan anak-anak setiap hari melewati kehidupan dalam ketakutan dan sering meneteskan air mata. Suami pertama kali memukul saya adalah pada saat anak perempuan saya lahir dan belum genap berusia sebulan. Karena sepatah kalimat dari ibunya malam itu, dia di depan altar Buddha dan orang tuanya menampar saya. Waktu itu saya menggendong anak perempuan saya, ingin loncat dari gedung dan mati saja. Setelah itu dia memohon maaf kepada saya dan berkata lain kali tidak akan memukuli saya lagi. Saya luluh dan memaafkan dia, mengira bahwa dia akan menyesal dan berubah. 2 tahun kemudian saya mengatakan perkataan yang tidak dia sukai. Dia mengambil sesuatu, yaitu mengambil kaca menghantam saya dan mengatakan perkataan yang sangat kasar. Pada tahun 2011, demi menjual rumah lama, saya mengatakan beberapa kalimat yang tidak dia sukai. Dia langsung memukul saya. Tangan saya terluka sangat parah. Kemudian saya pergi ke dokter melakukan foto X-ray dan melapor ke polisi. Waktu itu dokter dan polisi menasehati saya untuk mengajukan surat perintah perlindungan. Saya tidak melakukannya, memberi dia kesempatan sekali lagi karena kasihan dengan anak yang masih kecil. Keluarga saya pernah menasehati dia untuk tidak memukul saya dan anak-anak. Tidak ada gunanya. Dia tidak mendengarkan nasihat, juga tidak berubah. Kami dan orang tua suami pernah tinggal bersama. Dia memukuli saya dan anak-anak di depan orang tuanya. Dia tidak mendengarkan nasihat, malah menjadi semakin parah. Sering karena masalah kecil mengamuk pada anak-anak. Misalnya ketika anak-anak tidak bisa mengerjakan PR atau salah menjawab soal pertanyaan, tidak lulus ujian, atau tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka akan dimarahi dan dipukuli. Saya tidak dapat menghentikan dia, tidak dapat menasehati dia. Saya sakit dan membenci dia di dalam hati. Anak-anak telah mendapat trauma yang berat dan hati serta mental mereka terluka. Saat anak perempuan di tingkat 4 SD, guru menemukan bahwa dia memiliki hambatan dalam belajar dan sedikit depresi. Anak laki-laki tidak memiliki kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu dan bernyali kecil. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tiap hari saya menangis, mood sangat tidak baik. Mengetahui diri sendiri karena depresi pun tidak berani ke dokter.
Kemudian sekolah anak perempuan saya mengadakan pertemuan dengan orang tua dan sesi konseling kejiwaan. Mereka, pihak sekolah, ingin lebih memahami anak perempuan saya di rumah memiliki pemikiran, ekspresi, dan perilaku seperti apa. Mengapa dapat menyebabkan kendala dalam belajar? Beberapa kali saya tidak berani mengutarakan penyebab yang sebenarnya kepada penanggung jawab sekolah dan dokter. Takut setelah mengatakannya, pulang ke rumah pasti akan dimarahi oleh suami dan kami dipukuli lagi. Anak perempuan saya sangat kasihan. Kemudian dokter memberinya obat penenang dan meminta dia untuk mengikuti kelas khusus untuk membantunya melepaskan tekanan dan tidak terkendala dalam belajar. Setiap 2 atau 3 bulan sekali harus bertemu dengan psikiater. Saya berniat, tapi tidak sanggup menyelamatkan kedua anak ini. Diam-diam saya sering dimarahi, dipukuli, dan dihina. Anak perempuan dengan lancar memasuki sekolah menengah. Setiap hari pulang terlambat karena tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Suami tetap tidak mengetahui kesalahan sendiri dan terus melakukan kekerasan. Pada tahun 2017, anak bungsu laki-laki bersiap memasuki kelas 6 SD. Menulis nama sendiri pada buku dan PR baru. Suami saya setelah melihatnya tidak senang dan memukulinya. Kali ini sangat hebat sampai bibir anak laki-laki berdarah. Selain itu juga mengambil sesuatu memukuli dan memarahi saya karena tidak bisa mendidik anak. Mengatakan banyak perkataan kotor. Pusah berwelas asih pada saya dan anak-anak saya. Suami saya benar-benar sangat keterlaluan menindas orang. Kali ini saya tidak tahan lagi dan segera membawa anak laki-laki dan perempuan ke dokter dan melapor ke polisi, mengajukan surat perintah perlindungan. Rekan sedharma mengajari saya menggunakan 3 pusaka besar, membaca parita, berikrar, melepaskan makhluk hidup, memperkuat jumlah PR dan tetap melafalkan Xiao Fang Zi. Pada pagi hari, di mana hari persidangan, saya bersujud di depan Pusah menangis dan memohon Kuan Yin Pusah Mama membantu saya dan anak-anak. Berharap hari ini adalah Pusah yang menjadi hakim, membuat saya dan anak-anak menemukan kebebasan dan tidak dipukuli suami lagi. Saya tidak berhenti melafalkan Chun Ji Shun Zhou 108 kali. Saya dan anak-anak dengan lancar berhasil mendapatkan surat perintah perlindungan dan akan segera berlaku. Ketakutan selama puluhan tahun akhirnya terselesaikan. Kan'en Tatsitabe Kuan Yin Pusah melindungi. Pada tahun 2018, saya kebetulan memiliki rintangan usia 369. Umur 49 bertentangan dengan Tai Sui. Ada ikrar. Kan'en Tatsitabe Kuan Yin Pusah membuat saya dan anak saya dengan lancar mendapatkan surat perintah perlindungan. Sekarang setelah ada surat perintah perlindungan, dapat menghentikan suami untuk tidak memukuli kami lagi. Saat itu saya pergi ke Kuan Yin Hang dan memberitahu Kuan Yin Pusah di saat bersamaan berikrar, dalam setahun jika sikap suami ada perubahan tidak memukuli kami lagi, maka saya akan menghapus surat perintah perlindungan diri saya sendiri. Saya percaya Kuan Yin Pusah pasti akan membantu saya. Ada permintaan pasti akan dikabulkan. Saya mulai membantunya melafalkan Xin Jing 7 kali setiap hari, melafalkan Li Fo Da Chang Hui Wen 1 kali, dan Jie Jie Zhou 21 kali. Setiap minggu melafalkan 1 lembar Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karmanya, juga membantunya melepaskan makhluk hidup. Perilaku suami mulai membaik. Anak perempuan dan laki-laki juga tidak terlalu tegang dan tertekan lagi. Sekarang diri sendiri tidak seperti waktu itu ketakutan lagi. Bermimpi master dan banyak rekan sedharma bersama-sama duduk di sebuah pesawat. Master sangat senang. Selain itu, setahun kemudian mentransfer 30% jasa kebajikan dari acara seminar Dharma Singapura 2018 kepada suami saya.
Setahun kemudian, dia benar-benar berubah, tidak memukuli kami lagi. Saya memberitahu suami, saya akan membatalkan surat perintah perlindungan saya sendiri. Kan'en Ta Ci Da Bei Guan Xin Pu Sa. Ibu saya pada Desember 2018 meninggal. Beberapa hari berturut-turut saya sedih dan menderita. Ketika tidak tahan dan hampir menangis, Pusa mama di dalam pikiran memberitahu saya, kamu adalah anak yang penurut, harus tabah, jangan menangis. Berulang kali mengingatkan saya. Kan'en ketua kelompok seminar yang memberi petunjuk dan mengingatkan untuk memberikan jasa kebajikan kepada ibu, melafalkan parita, melepaskan makhluk hidup, fakan xiao fangzi untuk ibu. Berjuta terima kasih kepada rekan sedharma yang menyumbangkan xiao fangzi untuk ibu. Di saat bersamaan, uang warisan ibu saya ambil sebagian untuk disumbangkan pada acara Seminar Dharma 2018 di Kuala Lumpur. Dapat membantu ibu mengikis karma, juga mentransfer 10% jasa kebajikan dari menjadi relawan Seminar 2018 di Singapura dan 20% jasa kebajikan dari bervegetarian kepada ibu. Di saat bersamaan juga berikrar melafalkan Li Fo Ta Chang Hui Wen 49 kali untuk ibu. Berharap Guan Xin Pu Sa membawa ibu ke alam yang lebih baik. Secepatnya lepas dari lautan penderitaan, lepas dari 6 kelahiran kembali. Pada Agustus 2020, suatu hari ada rekan sedharma yang membantu saya menelpon masuk kepada master dan menanyakan di mana ibu saya. Master mengatakan ibu saya ada di alam rupa loka, Si Jie Tian. Kan'en Ta Ci Da Bei Guan Xin Pu Sa. Xing Ling Fang memberikan saya harapan dan kepercayaan diri yang sangat besar, membuat saya mengubah nasib saya sendiri. Pada 2019, saya memutuskan mendaftar menjadi murid. Akhirnya menemukan guru yang baik. Sekali lagi berikrar menggunakan 4 pusaka besar untuk mengingatkan diri sendiri harus memanfaatkan waktu dengan baik, bersungguh-sungguh membina diri. Suami juga menyetujui saya pergi ke seminar di Melbourne menjadi relawan. Master mengatakan menderita adalah mengikis karma. Maka dari itu, seberapa banyak pun penderitaan, saya tidak takut lagi. Seiring dengan saya berikrar, melafalkan parita dan melepaskan makhluk hidup, kondisi di rumah semakin membaik. Suami juga telah berubah, bahkan tidak lagi melarang saya pergi ke Kuan Yin Tang. Anak-anak saya pun mulai melafalkan parita. Jika tidak ada sini, Faman, tidak ada Kuan Yin Tang, saya tidak tahu bagaimana melewati hari-hari pada waktu itu. Pada 2019, Pusa memberkati, memberikan saya kesempatan menjadi relawan pergi ke Kamboja membabarkan Dharma. Saat menjadi relawan, saya belajar banyak sekali hal. Saya melihat dunia manusia sungguh sangat menderita. Anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua itu sungguh sangat kasihan. Teringat yang dikatakan Master, harus menganggap anak orang lain juga sebagai anak diri sendiri. Saya baru menyadari saya belajar Buddha Dharma selama beberapa tahun ini. Selalu berharap untuk menyelesaikan masalah kecil diri sendiri. Saya telah bertemu pintu aliran yang begitu bagus ini. Seharusnya memberitahukan kepada orang lain. Seharusnya menghargai dengan baik. Demi membalas budi baik dari Buddha dan berterima kasih kepada Master, saya memutuskan saya pada tahun 2020 mengajukan dan menjadi relawan di Kuan Yin Tang dengan para rekan sedharma sehati dan bersatu menjaga dan melindungi Kuan Yin Tang. Kan'en para rekan sedharma saat pandemi masih membentuk Kongxiu Bai Hua Fofa di media online. Saya belajar banyak sekali di dalam Kongxiu ini. Saya selama setahun menjadi relawan di Kuan Yin Tang merasa sangat bahagia, belajar sangat banyak, mengenal banyak rekan sedharma, juga bertemu lebih banyak teman seumat, merasa dalam pembinaan diri berkembang pesat. Sangat berterima kasih kepada Guan Xin Pu Sa. Terima kasih Master yang membawakan pintu aliran yang begitu bagus ini ke dunia manusia.
Juga berterima kasih kepada grup Kongshu yang menjaga Kuan Yin Tang dengan sangat baik, membuat kami memiliki tempat pembinaan untuk belajar Buddha Dharma yang tenang dan khusyuk. Saya adalah seorang pekerja kantoran, bekerja dari Senin sampai Jumat selama 5 hari. Setiap pagi bangun sekitar jam 4.45 sampai jam 5. Jam 5:10 pagi mulai mengatakan kepada Pusa untuk melindungi semua PR Xiao Fangzi, parita cadangan yang akan saya lafalkan. Membaca Pai Hua Fo Fa dan Fo Yuan Fo Yu harian dari master. Kemudian saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil melafalkan parita Tape Chou dan Xin Jing. Dalam perjalanan ke kantor, berusaha secepat mungkin menghabiskan parita Tape Chou, Xin Jing, dan Wang Shen Zhou. Waktu makan siang saya terlebih dahulu melafalkan parita cadangan untuk master yang sudah diiklarkan. Juga berikrar membacakan 10.000 Tape Chou untuk master. Setiap harinya melafalkan 13 sampai 17 kali. Terakhir sisa 5 sampai 10 menit baru makan siang. Makanan yang sederhana. Setelah lewat makan siang, kemudian melafalkan parita untuk orang rumah. Pagi hari setelah tiba di perusahaan sambil bekerja sambil melafalkan parita. Selain makan, minum, dan pergi ke toilet, maka tidak akan berhenti melafalkan. Jam 4 sore mulai melafalkan Xiao Fangzi. 1,5 jam baru sampai di rumah. Maka akan menyelesaikan 1 lembar. PR parita kecil semuanya dilafalkan saat pulang ke rumah. Di saat lainnya berusaha memanfaatkan waktu tidak berhenti melafalkan parita sampai pulang ke rumah. Berhenti 1,5 jam, makan malam, pekerjaan rumah. Malam sekitar pukul 9.30 memberi salam, Qing'an, kepada Pusa, dan setelah menjaga anak baru mempunyai waktu untuk diri sendiri dan melafalkan PR parita kecil. Disesuaikan dengan kondisi. Jika tidak lelah, maka akan lanjut melafalkan Xiao Fangzi, Tape Chou, dan Ci Fo Mi Sui Chen Yan. Kadang mendapat pemberitahuan dari grup Kongshu untuk para relawan supaya membantu membacakan Tape Chou untuk master. Kadang membantu membacakan untuk relawan yang mendapat masalah, misalnya sakit, meninggal. Kadang para relawan bersama-sama melepaskan makhluk hidup untuk master. Setiap kali melepaskan makhluk hidup, maka akan memperbanyak pelafalan Wang Shen Zhou. Setiap hari Minggu mengikuti Kongshu Pai Hua Fo Fa di rumah. Rintangan terbesar adalah suami. Jika moodnya tidak bagus, maka saya akan mengecilkan suara dan agak lambat melafalkan parita. Besoknya baru akan menambah kecepatan ataupun menyesuaikan jumlah dari parita kecil. 2 bulan sebelumnya dia tidak mengizinkan saya melafalkan parita di rumah. Tidak senang melihat buku Pai Hua Fo Fa diletakkan di atas meja. Menginginkan saya mengembalikan semua pusaka Dharma ini kepada Kuan Yin Tang. Mengatakan bahwa saya tidak membersihkan altar Buddha dengan baik. Saya tahu ini adalah cobaan. Waktu itu saya sedih, tersiksa, dan menangis. Waktu itu saya tidak membalas suami sepatah kata pun. Setelah lewat, maka sudah tidak mengingat dan mempedulikannya lagi. Saya percaya Pusa Mama pasti bisa mendengar suara hati saya, pasti bisa membantu saya. Pada hari kedua, saya seperti biasanya tetap bertahan rajin melafalkan parita. Sampai sekarang ini, dia, suami, tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dalam kesaksian ada yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon Namo Tassa Tabe Kuan Yin Pusa memaafkan. Mohon semua Buddha dari 10 penjuru dan 3 alam dan Dewa Pelindung Dharma berwelas asih memaafkan. Mohon Master berwelas asih memaafkan. Kan'en Shishongmen, terima kasih kepada rekan sedharma yang mendengarkan, memberikan masukan dan mengoreksi. Karma saya akan saya pikul sendiri, tidak membuat Master memikulnya, tidak membuat rekan sedharma memikulnya.
师傅可以再问一个亡人吗？讲啊，陈桂妹，陈是耳东陈，桂是一个木两个土，然后妹是妹妹的妹，女的，2018年往生。桂是桂花的桂是不是？对，桂花的桂。是木两个土呀，桂花的桂呀。对，对的。陈桂妹妹的妹。是的。恭喜他了，在天上了。色界天的。色界天。那还需要小房子吗，师傅？要68张。68张。好的。他这个陈桂妹走的时候啊，不放心一个人呐。我看着那个脸嘛，人稍略胖，那个他有这个陈桂妹有没有一个儿子啊？这个你去问他，他好像很不放心，到现在都不放心他的那个儿子，略胖。好吧，就这样了。好的，感恩师傅，我们没有问题了。再见。好的，再见，感恩师傅。